Baik, perkenalkan nama saya Servina Septiani Dopo, saya dari Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Status Terkini dari Parasit Calliates Cidonella sp. pada budidaya ikan air tawar. Yang pertama, pendahuluan. Challitia parasit adalah salah satu penyebab terbesar hilangnya produksi pada ikan budidaya air tawar dengan spesies dari genus Cidolonella. Cidolonella sp. termaksud dalam fauna yang hidup dengan bebas di dalam perairan. Penyakit parasit dapat secara serius mengganggu keberlangsungan industri karena penyebab kematian, pertumbuhan ikan melambat, tingkat konversi makanan yang lebih rendah, dan penurunan daya jual. Chilodomela sp. memiliki nafsu makan yang rakus terhadap sel-sel hidup. Organ mulut khusus, citostom, digunakan untuk memakan bakteri, diatom, alga hijau berserat, dan cyanobacteria yang terdapat pada substrat biofilm insang dan kulit ikan. Yang berikutnya, morfologi dan karakteristik dari Cidonella sp. Cidonella sp. umumnya menunjukkan tubuh yang rata di bagian perut dan pita silia ventral kanan panjang yang melengkung dan lebih panjang dari pita sisi kiri sel. Struktur mulut khusus mereka yaitu tripton dan ciptarin dapat menempel kuat pada permukaan dengan menghasilkan ruang hampa di sisi perut atau dengan silia khusus yang berfungsi sebagai perekat. Cidolonella parasit menggunakan citosom untuk memakan lendir kulit ikan dan substrat inang, yaitu bakteri dan bahan organik yang menyebabkan respon inflamasi oleh insang. Setiap sel Chilodonelit mengandung micronukleus tidak aktif dan makronukleus yang bertanggung jawab untuk ekspresi gen. Yang berikutnya adalah siklus hidup. Cidonella sp. terutama bereproduksi dengan pembelahan biner transayat. Selama pembelahan biner, inti zigotik membelah dan menghasilkan inti baru. Satu nukleus akan berubah menjadi mikronukleus dan yang lainnya akan berkembang menjadi makronukleus. Sel induk kemudian membelah dan pembelahan biner yaitu proses aseksual dan mitosis dan menghasilkan dua sel anak atau keturunan yang memiliki ukuran yang sama. Reproduksi aseksual terjadi secara terus-menerus jika ada cukup makanan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penetrasi klinis atau gejala klinis dari penyakit ini. Ikan yang terinfeksi Cidolonella sp. dapat menunjukkan perilaku terengah-engah, anoreksia, dipigmentasi kulit, ulserasi, kehilangan sisik, ekskresi lendir yang berlebihan pada lesi insang. Tanda-tanda klinis yang paling sering diamati adalah munculnya bintik-bintik yang berwarna abu-abu pada kulit akibat dari produksi lendir yang berlebihan, lesuh, produksi lendir kental pada insang, berenang perlahan di dekat permukaan dan tepi, penampilan rangsing atau kurus akibat hilangnya nafsu makan, dan terkadang lesi insang dan hilangnya sisik. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang metode pengobatan dari penyakit ini. Yang pertama, bahan kimia yang paling umum digunakan untuk mengobati ikan yang terinfeksi Cidolonella sp. termaksud formalin atau larutan formaldehida dan kalium permanganat. Formalin memiliki sifat bakterisida, namun khasiatnya belum pernah diteliti secara khusus. Yang kedua bisa menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 adalah bahan kimia lain yang juga digunakan untuk memerangi Cidolonella sp. Pengobatan yang terakhir bisa menggunakan obat 35% perox AID, merupakan satu-satunya bentuk hidrogen peroksida H2O2 yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk mengatasi beberapa penyakit, misalnya saprologenesis, penyakit insang bakteri, dan kolumnaris pada ikan air tawar yang
dipelihara. Sekian saja presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.